puasa dulu kali. Puasa Udah dulu pengen kali. bagi-bagi Dia buru-buru banget. Buru-buru pengen ngebut gitu. Kalau ini ya, kalau anak-anak mungkin ya kayak Denis gitu kan, ya, anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Ada treatment khusus nggak buat anak-anak yang biar mereka bisa disiplin menjalankan puasa? Buat bulan puasa. Atau mungkin bisa sharing kan, ini kan pengalaman juga mungkin kalau Denis kan udah 15 ya? Mau 15 tahun. Udah mau 15 tahun, mungkin anak-anak yang baru-baru kelas 3 SD, anaknya baru belajar puasa gitu. Nggak harus anak-anak kebutuhan khusus. Sebenarnya kita juga kan melatih anak tuh kan bertahap ya gitu. Mungkin bisa sharing Bu, gimana Bu? Sebetulnya sama aja ya, sama aja melatih anak-anak puasa di bulan suci Ramadan itu. Anak berkebutuhan khusus sebetulnya tidak ada bedanya, karena kuncinya mendidik anak berkebutuhan khusus itu adalah konsisten dengan aturan. Oh, berarti justru dengan puasa malah lebih mendukung ya itu ya? Malah lebih mendukung di satu sisi, dan memang karena aturan itu udah terbiasa dijalankan. Ini karena Denis udah besar kan, mungkin Denis dulu waktu masih kecil juga kita udah ngasih tahu gitu kan, Dek, bentar lagi bulan suci Ramadan loh, kita umat Islam, kita kan agama Islam nih gitu kan, kita diwajibkan berpuasa selama 30 hari gitu kan, puasa. Jadi gimana, sudah siap belum gitu kan? Nah kebetulan alhamdulillah Denis itu memang dari kecil udah mulai berpuasa gitu kan. Oh, dari usia berapa? Dari kecil, dari apa ya? Dari udah dikenalin puasa dari kecil deh. Dari umur ya 6 tahun, 7 tahun. Iya, udah full gitu kan, udah full. Walaupun ada tahapan-tahapannya gitu kan. Oh, berarti berawalnya mungkin dari setengah hari dulu, seperempat hari dari dulu, setengah hari kayak dulu, gitu, setengah hari dulu. setengah. Nah, udah beberapa tahun ini memang Denis puasanya memang udah full kan ya. Dari kelas 5 SD. Oh, 5 SD full. Udah full, Keren ya, full. Ya ternyata sama dengan anak-anak yang Iya, gitu sebetulnya kalau untuk Denis tuh ya mungkin semuanya ya aturan konsisten. Karena kalau aturan konsisten, nanti pada akhirnya dia sendiri yang tidak menjalankan akan ngerasa ada yang tertinggal. Oh iya, catatan itu yang biasa yang Denis ya, itu selalu catatan itu. Kita melatih Denis untuk konsisten. Aturan di bulan puasa itu adalah bahwa tidak boleh makan dan minum sesudah azan subuh gitu kan. Nah, kita boleh makan lagi dan minum lagi setelah azan maghrib, pas berkumandang azan maghrib. Nah, kita terus aturan itu terus-terusan dikasih tahu. Misalkan, "Mi, aku haus." Kan udah mami ajarin. Oh iya, itu perkenalan puasa waktu kecil dari ya, awal dari awal. Semakin kesini kan dia semakin paham kan bahwa ini bulan puasa saya harus begini ya, dan dia selalu bilang, "Mi, aku full." Ya iyalah full, orang udah gede malu dong masa nggak full gitu kan. Waktu kecil aja Dede nggak terbiasa tanpa penolakan kan, cuma memang sekarang adalah tantangannya ya, dia semakin besar semakin banyak pertanyaan. Dulu mah kan nice kritis ya. Kritis ya. Dulu mah kan nice kan. Kita ikutin aturan teh tanpa perlawanan. Ya. Gih. Oke. Kalau sekarang kan kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa harus full? Walaupun dia menjalankan itu, tapi selalu ada pertanyaan kenapa. Jadi selain kita treatment, selain kita tantangannya untuk untuk dia semakin mengerti, tapi kita harus mempersiapkan jawaban di saat ada pertanyaan. Jawaban yang masuk ke pikirannya dia gitu kan. Kenapa begini? Kenapa harus puasa gitu kan? Dulu mah kan dia puasa gitu kan. Sekarang mah selalu ada pertanyaan. Kayak kemarin, "Dek, bentar lagi kita belum puasa dong." "Aku full ya, Mi." "Ya iya, orang udah gede masa nggak full? Masa kalah waktu kecil gitu." "Tapi Mi, kenapa sih Mi orang harus puasa?" Gitu. Ada selalu sekarang mah ada pertanyaan, kenapa sih gitu. Emang kita dapat apa? Emang kalau kita nggak puasa Allah marah gitu. Jadi udah aku kenalin dia tuh udah puasa akhir bulan ya, tapi udah banyak pertanyaan seperti itu. Dia menjalankan, tapi selalu ada ininya, why-nya gitu. Itu tantangannya gitu kan. Triknya, tipsnya sebetulnya sama aja dengan anak pada umumnya gitu kan. Cuma memang lebih kepada aturan dan konsisten di aturan tersebut. Kalau untuk anak berkebutuhan khusus, terutama buat tenis gitu kan. Kalau anak-anak reguler pada umumnya mah kan dia udah ngerti ya, puasa harus begini. Walaupun banyak yang
yang main belakang gitu Iya. kan. Ya kan anak yang biasa Iya, aja kan apa sih banyak istilahnya ya. itu yang diam-diam ngebatalin puasa tuh apa Nah, istilahnya gitu, lupa gue. gitu, gitu. Kalau anak yang ABK sih nggak begitu, karena dia lebih terbuka kan, gitu kan, nggak akan nyuri-nyuri waktu untuk ngebatalin, gitu kan. Kalau kendala terbesarnya apa Kak? Maksudnya dari Denis kecil nih ya sampai sekarang melatih puasa atau menyuruh dia melakukan ibadah puasa ini, kendala terbesarnya yang lo rasain selama ini apa? Yang kendala terberat? terbesarnya terberat ya, nggak ada yang terberat sih. Denis itu tipikal anak yang nurut sih ya sebetulnya, dikasih tahu sekali 2 kali juga nurut. Cuma ini aja sih, pas mau udah sholat subuh tuh, kadang kalau hari libur kan tidur lagi ya. Nah pas bangun, biasa kan dia punya kebiasaan pas bangun itu minum susu, minum air putih, minum susu. Nah ini yang Dek kan lagi puasa, kok nggak boleh nih? Iya kan nggak boleh makan sama minum setelah azan. Oh iya ya, disimpan lagi. Nurut. Tapi nggak marah? Enggak, nurut. Nah, tapi selang beberapa lama, nih aku haus. Kan puasa. Oh iya ya, kenapa aku lupa terus? Jadi terus-terusan ngingetin. Oh jadi memang harus dari orang tua juga harus selalu mengingatkan ya. Untungnya Denis itu terbiasa minta izin. Nih aku haus. Ya nggak main tiba-tiba buka ambil. sebelum. Enggak. Nih aku haus. Kan puasa gitu. Itu sih. Berarti ini sebenarnya terkait dengan video-video kita yang dulu tuh yang cerita bahwa salah satu kiat untuk mendidik anak-anak ABK atau Down syndrome di sini adalah konsistensi. Konsisten, taat dengan aturan itu. Jadi selama dia sudah melakukan itu, begitu masuk puasa dia nggak akan masalah karena aturan dia udah tahu itu aturannya. Hanya terjadi perubahan misalkan kayak makan, tapi karena kita sudah kasih tahu, dia pun nerima. Berarti Eka tidak begitu kerepotan di saat puasa karena dia sudah melakukan aturan-aturan cara mendidik anak ABK itu dari awal. Iya, jadi memang semuanya memang harus semua kejadian, semua peristiwa itu terkait dengan konsistensi di aturan tersebut. Sambil kita tetap monitor ya, konsisten. Tapi kalau kita nggak monitor ya sama aja ya. Jadi memang harus jalan ya. Karena yang aku rasain ketika anak tersebut sudah konsisten, terus ada salah satu kehilangan momen dia tidak melakukan itu, dia akan gelisah. Apa nih yang kurang? Jadi dia akan men-trigger dirinya sendiri untuk patuh menjalankan tersebut, kayak terbiasa puasa Senin Kemis, tiba-tiba nggak puasa, itu perasaan ada yang kurang. Itu sama sebetulnya, semuanya tidak ada bedanya ya, hanya memang untuk di awal kayaknya pengingatnya gitu harus lebih. Cek orang mah kalau anak reguler mah cuma sekali, 2 kali, 3 kali mengingatkan. Untuk anak berkebutuhan khusus mah bisa 10 kali. Tapi setelah itu sebetulnya sama aja, udah kita tinggal udah running well gitu. Karena pertama dia udah konsisten, kedua yang perlu diingatkan si anak sudah terpola bangun tidur minum susu tadi, jadi kita ingetin lagi jam sekian dia mau makan, diingetin lagi. Ingat ya Deh, ini bulan puasa, makan minumnya harus stop di pas setelah salat subuh. Nanti Dede boleh mulai lagi azan maghrib, setelah azan maghrib gitu. Betul. Alhamdulillah gitu, udah konsisten. Dan itu yang Denis selalu menanti-nantikan di saat bulan puasa itu apa coba? Tarawih di masjid. Masya Allah. Keren. Dia tarawih di masjid. Apa momen yang dia suka dengan tarawih di masjid? Apa maksudnya? Pasti aku suka tarawih karena aku suka tarawih di masjid karena mami sama papa sama AA berkumpul di masjid. Setelah itu pulangnya adalah aku jajan. Dia kan suka jajan. Dia kan suka jajan walaupun even cuma es krim satu aja gitu kan. Benar-benar. Jadi aku senang malam-malam aku boleh jajan. Itu jadi sebetulnya reward buat dia ya. Jadi jajannya Denis itu nggak mesti mahal. Walaupun cuma harus istilahnya ke gitu ya, mampir gitu ya, beli es krim atau beli makan kesukaannya, walaupun harganya nggak mahal, judulnya adalah asik aku jajan. Gitu. Kak, kalau misalnya kayak anak Down syndrome itu ada makanan yang
yang merangsang pantangan atau yang kayak anak autis ya. Anak autis kan misalnya nggak boleh terlalu banyak gula, kalau kan nanti kan terigu apa gitu. Kalau itu ada nggak sih? Kalau aku sih kalau untuk anak Down syndrome ya selama ini aku nge-treat Dennis sebetulnya nggak ada tantangan ya, nggak boleh ini, nggak ada pantangan ini, nggak sih. Kalau dokter juga nggak ada gitu. Cuma memang Dennis itu punya alergi. Jadi itu personal dia. Kalau Dennis itu kebetulan ada alergi di kulit, jadi menghindari makanan atau minuman yang manis-manis. Bagus banget ya. Malah bikin sehat. Iya. Gitu. Ketika dia kebanyakan makan yang manis-manis atau minuman yang manis-manis, langsung kering. Eksim. Gitu. Itu eksim. Alarmnya bagus banget. Iya. Coba itu berlaku buat banyak semua orang tuh, kayaknya nggak ada yang diabetes ya. pabrik minuman nggak ada yang laku. Obat tutup. Dan tau nggak? Itu masalah konsisten lagi nih, kembali ke masalah konsisten. Dia sadar diri loh. Ketika dia eksim, bukan udah mulai. Ketika dia kambuh eksimnya, dia mikir, aku kebanyakan minum yang manis-manis ya. Jadi ketika kita pesan makanan, misalkan ada jus apa, bukan jusnya, lebih kepada misalkan dia kan senang es teh manis atau es lemon tea. Kayak kemarin makan, kan lagi kambuh ya, udah kering. Aku pesan minumannya air putih aja. Keren. Sama aku teh, keren. Ini enak loh. Enggak, aku ini udah mulai kering. Jadi dia nggak tahu itu bakal daripada basah lagi, udah mendingan stop gitu. Ya, itu konsisten. Terus lagian gini, di Eka menanamkan ke anak, mungkin perlu juga buat momen di rumah. Jadi ditanamkan ke anak, kalau kamu ini karena kamu ini, kamu kering-kering karena kebanyakan gula. Jadi nanti adik mau bagaimana, berarti jangan makan gula. Jadi sebab akibatnya dijelaskan juga. Pada dasarnya, menurut aku, komunikasi even dia itu Down syndrome, dia paham kok. Cuman dengan diulang-ulang. Harus diulang-ulang. Akhirnya dia masuk di kepala dia mengolah, aku sekarang kering nih kulitnya, berarti aku kebanyakan minum gula. Makan gula. Gitu. Jadi ketika itu kambuh, dia sendiri yang akhirnya paham bahwa aku kebanyakan minuman yang manis ya Mi ya, gitu kan. Jadi aku nggak boleh minum es teh manis ya Mi, aku nggak boleh minum es lemon tea ya Mi, enggak. Dan dia sendiri yang sama aku sengaja, Dek, ini enak lah green tea gitu ya. Ini emaknya juga ngegodain lagi. Aku ngegodain pengen tahu dia konsisten nggak. Aku kadang suka ngegodain pengen tahu dia konsisten loh. Dia konsisten. Keren. Konsisten. Atau misalkan gini, Mi, aku tadi makan siangnya bukan nasi, aku makan siangnya mie. Berarti aku makan sorenya aku mau nasi. Kalau aku nggak makan, kalau aku tadi makan siangnya nggak nasi, berarti aku makan malamnya mau mie. Jadi udah bisa ngatur sendiri ya? Iya, udah bisa ngatur sendiri. Bagus gitu lah. kan. Bisa ngatur karena Eka mengkomunikasikan, aku selalu menanamkan hal-hal tertentu sehingga si anak itu termemorize. Nah, terus gini, konsistensi aku yang selalu aku ajarkan. Kalau weekend aku akan membebaskan Dennis bangun sesiangnya asalkan tetap sholat subuh. Itu kan wajib ya. Dan Dennis itu alhamdulillah sampai detik ini tidak pernah meninggalkan sholat. Hebat ya. Dia itu kadang-kadang abis sholat subuh tidur lagi. Kadang suka kelupaan bangun, nih aku belum sholat subuh, kan dia udah sholat, udah ya tidur lagi, bisa tidur lagi. Nah, dia punya kebiasaan, selalu aku bilang bangun tidur itu adalah pipis minum susu. Aku takut kalau aku nggak pipis, nggak minum susu, aku takut sakit pipis. Maksudnya jadi nggak bisa, nggak boleh nahan pipis. Gitu. Jadi aku selalu dia nanti gitu. Jadi itu terprogram di dia, kebiasaan tersebut. Jadi ketika dia bangun tidur nggak pipis dan nggak minum susu, dia akan nagih. Terus kalau misalkan aku pas dia bangun tidur, aku misalkan weekend aku olahraga sama suami, misalkan dia ditinggal, dia selalu lapor, Mi, aku udah bangun, aku udah minum susu dan aku udah pipis. Gitu. Berarti ada lagi satu hal nih, kalau aku tangkap nih Kak, ada lagi satu hal yang perlu kita kasih tahu ke anak bahwa dia menyampaikan akan dilakukan mungkin. Iya. Mungkin kalau Dennis mungkin memang dasar pribadinya aja seperti itu, tapi kalau untuk mami di rumah yang anaknya nggak begitu, mungkin diajak untuk sampaikan. Terus berkomunikasi. Berkomunikasi supaya
kayak pada saat puasa dia mau minum, aku mau minum, Minta kan izin puasa, dulu, gitu. ya, Gitu. ya, Sebenarnya itu bukan bagus minta juga. izin, cuma pernyataan gitu Menyampaikan, kan. Jadi iya. kitanya yang langsung nge-cut, bulan puasa loh, Iya, gitu iya. kan. Jadi memang segala sesuatu itu entah itu sama anak, entah itu sama suami, entah itu sama teman-teman, itu komunikasi gitu. Iya, betul, Kalau aku komunikasi. selalu menjalin komunikasi, entah itu aturan pun, misalkan, "Dek, ini kita nanti mau begini ya. Kita nanti mau ke sini ya. Nanti tempatnya begini ya." Jadi kita harus mempersiapkan. Kalau aku ngajarin Denis, kita mempersiapkan segala sesuatu dulu. Karena kebetulan aku terbiasa begitu, jadi Denisnya juga terbiasa seperti itu. Iya. Polanya tuh dikasih tahu dulu biar dia tidak kaget. Nah, itu juga dengan sekarang mau menjalankan ibadah puasa. Dan alhamdulillah di usia 15 tahun Denis sudah paham banget ya. Iya. Udah sangat paham bahwa puasa itu nanti kita tuh nggak boleh begini, kita akan begini, kita akan buka puasa bareng, kita akan sahur bareng, kita akan sholat tarawih bareng, dan dia tuh seneng. Apa makanan favoritnya Denis? Yang misalnya untuk Oh. sahur itu apa? Nah, untuk buka itu apa, kan biasa ada ini yang nih, kita ini aja nih, bisa ada. ini nih. Udah ngebayangin sebelum buka, udah ngebayangin. Nah. Makanan instan merek inilah kita semua tahu, bagi sebagian anak itu kan barang mewah. Ya kan, karena kita tidak memperbolehkan sering-seringnya. Ya. Momen yang dia tunggu-tunggu adalah ketika dia udah susah melek. Biasanya di Terus pertengahan. sahur nih pagi. Biasanya di pertengahan ya, yang susah-susah tuh, yang kadang-kadang kita Iya, juga suka iya. bablas nggak sahur ya, Iya, iya. dia pas akhir-akhir. Iya, iya. Aku selalu ngasih, "Dek, nanti sahurnya mau ini nggak?" Wah, kalau ini aku nggak akan susah sahur. Nah, mungkin itu jadi Iya. tips buat Tapi kan Mas Dharma. tetap nggak boleh sering-sering Iya, ya, Ya, gitu. maksudnya makanannya nggak harus A, tapi dia udah punya satu yang Makanan yang ditunggu. kita, misalnya kita tahu nih, anak ini tuh sukanya misalnya ayam goreng, atau misalnya sop, misalnya lah ya, gitu. Dijadikan makan Jadi favorit. itu dijadiin kalau pada saat dia lagi Demot, loyo, ya. lagi Menurun, demotivasi, lagi males, nanti ini loh, semangat nih, Semangat, gitu. iya, Itu benar. tips loh, Mam. Tips, betul. Atau kalau buka puasanya gini, "Nih, aku udah lapar banget." Ih, malu. Nanti dia buka puasanya mau apa? Gitu. Jadi dikasih makanan kesenangannya. Kalau aku tetap makanan Denis itu. Nggak berarti tetap reward. 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 Ya, reward. Walaupun memang kita nggak boleh sering ngasih reward, tapi kan itu rewardnya reward yang positif ya, Iya, gitu. iya. Kita tahu batasan. Dan rewardnya juga pada momen-momen dia juga udah demo, udah sekian hari puasa, udah waktunya untuk membangkitkan lagi semangat. Karena Ya. kalau aku ngelihat Denis itu orang yang kayak gini ya, kayak sekolah aja. Dulu dia tuh namanya semangat banget sekolah. Kesini yang aku bilang, udah semakin mengerti, semakin ada tantangannya itu. Selalu ada why gitu kan, kayak sekarang. Ada momen yang dia tuh malas pergi sekolah. Bukan sekolahnya, bukan sekolahnya, bukan. Ketemu temennya. Bukan. Melek matanya. Melek matanya. Masih pengen Astaga. tidur. Melek matanya. Itu ada momen kesini. "Dek, kenapa sih dia susah banget?" "Mata aku melek." Oh. "Susah melek ini mata aku," Cina. Alasannya gitu. Makanya dia di mobil selalu tidur. Tapi ketika dia udah selesai, udah matanya udah dibuka, udah mandi, happy pergi ke sekolah. Jadi dia tidak ada momen yang malas ke sekolah selain Buka matanya Buka nih. mata. Oh, oke. dan itu selalu diakalin dengan, "Dek, nanti pulang sekolah mau makan apa?" Rewardnya selalu makanan. Iya sih. Itu reward yang paling gampang dan bikin dia juga misalnya Enjoy, happy. langsung kita bisa balas, kita bayar saat itu misalnya gitu kan, dia yang apa yang dia mau langsung kita bisa penuhi gitu. Jadi memang Berarti- tantangan. Berarti untuk mami-mami di rumah harus tahu nih reward apa yang paling disukai anak. Karena mungkin ada anak yang suka makanan, mungkin ada yang suka mainan Iya. atau apapun itu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus pintar-pintar mensiasati apa yang akan kita kasih, sehingga anak apa yang akan kita lakukan, kalian nggak selalu kasih ya, atau apa yang dia akan lakukan sehingga dia bersemangat untuk melakukan sesuatu yang kita tuntut lah, ibarat kata kan. Iya. Ya, oke. Keren. Terlepas dari anak Berkebutuhan khusus Iya. gitu. Iya, benar. Itu buat semua Gua anak sih. nanya Gema, kalau Gema menu apa yang harus ada pada saat Nah, ini buka lucu, ini bisa puasa. sharing buka puasa. Selama bulan suci Ramadan, Nah, menu barangkali apa? gini, saya bisa dapat contekan kira-kira saya mau nyontek Gema mau apa ya. Jadi kadang-kadang 30 hari itu lama loh. Pusing Dan tahu. itu tuh udah muter-muter Menu, saya ya. ini lagi apa ya. Untung gua nggak mikirin. Tuh, enak banget loh dia. Enak banget Iya, loh. dia enak banget. Gak pernah mikirin dapur, pokoknya tiba-tiba duduk udah ada aja di Iya, benar dia udah tahu beres aja. Kalau gue bulan puasa, kebetulan di rumah gue tuh
Kita empatnya beda selera. Tapi jadi Gema yang suka kemana-mana. Jadi kalau Mas sukanya ini, si kakak ini, kita lebih fleksibel lah. Kita lebih fleksibel. Nah kesini-sini kakak udah mulai oke. Nah tinggal Naswa sama papanya. Jadi aku sama si kakak menyesuaikan dengan dua-duanya. Kalau Naswa si adik dia ayam. Ayam mau dalam bentuk apapun dia nggak masalah. Ayam. Harus ada ayam. Pokoknya ayam. Mau ayam goreng, mau ayam gulai, mau ayam jangan ayam mentah ya. Pokoknya mama bikin ini ya, ye gitu, senang gitu. Kalau suamiku sayur, harus ada sayuran. Dan tidak, kalau orang kan kolak ya, di keluarga gue enggak loh. Kadang gue doang yang menghayalkan makan kolak, nggak ada yang makan itu si kolak. Jadi yang ada gue kalau kolak beli aja buat satu mangkok aja gitu. Karena kayak ini kolak pisang yang mau cuma si kakak doang. Kolak labu bapaknya doang. Kalau Nasra nggak mau apa-apa sama sekali, dia susah, picky banget. Jadi intinya yang penting akhirnya gue berpasrah, yang penting dia protein masuk, baik hewani, nabati masuk, udah. Kalau kolak tuh kan toh tambahan. Terus kalau makan pasti sambal. Kita nggak bisa nggak ada sambal. Jadi serumah harus ada sambal aja ya. Sambal. Jadi makan asal ada sambal, aman lah dunia akhirat lah pokoknya. Iya. Kalau udah makan tuh gak ada yang merah tuh kok kayaknya nggak enak ya? Bukan hijau, sambal hijau nggak boleh. Ya pokoknya sambal ya. Hijau, Hijau, merah, terserah lah itu sih. Kalau lo apa? Kalau gue, pokoknya ya, ini gue udah sejak menikah, ini nurun dari keluarganya mertua. Harus ada tempe goreng, tempe tepung. Oh, jadi, barusan gue mau ngomong gorengan. Every day, selama bulan puasa full pasti aku bikin tempe tapi tepung. Iya, aku mau bala-bala. Enggak, kalau tahu tempe gue wajib. Kalau Emas memang orang Jawa kali ya. Tahu tempe bahkan nggak cuma bulan puasa. Kalau dulu itu gue pasti ada tahu tempe. Tempe digoreng, tapi anak suka goreng biasa. Kalau nggak kita namanya sambal tempe. Ya, sambal tempe ada. Yang di penyet. Iya, sambal tempe penyet gitu. Sama-sama. Sama ya, kalau ini yang bulan puasa tempe tepung sih sebenarnya kayak tempe mendoan. Kayak Denis mau bilang tempe mendoan. Agak garing ya. Ya, tapi agak garing gitu. Itu wajib. Jadi setiap ke pasar tuh harus beli tempe entah 2 entah 3. Karena itu misalnya kalau besok nggak ke pasar masih ada stok tempe gitu. Jadi kalau saya udah stres tuh kalau nggak ada tempe, karena semua itu udah nagih, mau nggak itu cuma sepotong 2 potong seorang, pasti harus ada. Nah di rumah itu memang sama kayak Gema, bervariasi. Jadi kalau papihnya tuh pengen manis, misalnya kayak ada kolak tuh, tapi dia sukanya kolak biji salak tuh apa namanya? Candil. Kalau orang Betawi kan bilang biji salak. Nah udah gitu anak-anak nggak terlalu gitu. Jadi ya paling belinya cuma 2 lah, 1 lah gitu. Pokoknya udah nanya dulu, hari ini mau kolak apa gitu. Nah itu paling. Terus yang karena emang suka yang asin, pilihan keduanya itu adalah pempek. Pempek itu sama itu selalu. Lo bikin atau lo beli? Beli jadi. Belilah di teman atau gimana gitu. Pokoknya ada stok itu. Dan ketiga martabak manis. Telur. Martabak telur. Jadi tapi maksudnya nggak di hari yang sama, tapi itu mungkin bisa bolak-balik. Yang wajib ada tempe. Sisanya temenin ada ya tadi ada martabak, ada itu. Jadi biasanya kan gitu, ada tipe orangnya yang misalnya buka puasa langsung makan gitu ya. Dan aku tuh pengen memperlakukan itu buat ya akhirnya karena di rumah nggak bisa, karena kan udah kenyang dulu ya. Jadi pas udah azan, udah buka, makan, sholat dulu segala macam gitu kan, nanti baru makan tuh jam 8. Jadi kalau di rumah tuh bisa makin mengendut kalau bulan puasa, karena makannya malam. Karena makan malam. Tapi akhirnya gue biarin aja gue sendirian, gak pada mau makan kan, mesti mau makan, gue makan nasi aja udah sendirian. Jadi biar udah berhenti gitu makannya. Jadi biarin lah, tapi gue tetap siapin gitu ya. Nah, karena kalau ngikutin mereka ya santai aja kan, makan dulu apa, nanti sambil nonton TV, masih ini, makan dulu pempek, nanti sholat, beres, kadang udah jam 8, setengah 9, baru makan. Lapar makan gitu. Kan kita udah kemalaman ya, gimana gue gitu ya, udah akhirnya makan duluan gitu. Kalau gue biasanya azan, gue minum dulu, baru sholat. Karena kenapa? Kalau gue udah makan, bawahnya udah ngantuk, udah malas bergerak kan. Bener sih. Terus nggak sepuas itu makan. Jadi kita nggak tenang nih, udah mau isya nih, gitu. Gue nggak tenang. Jadi gue mending gue sholat dulu, terus baru gue makan bebas suka-suka gue sampai jam berapa gitu. Jadi nggak sampai malam. Tapi semua pada makan dulu.
Jadi nungguin gua selesai sholat aja. Tapi sadar nggak sih, semakin kita berumur semakin kesini nafsu makan selama bulan puasa tidak mak-mak kayak dulu. Dulu makan segala pengen dibeli ya. Sekarang kita secukupnya nggak sih? Iya. Kalau gua enggak. Enggak. Masih ya. Kalau gue udah begitu. Jadi lo percaya nggak? Tukang jajan tuh laki gue. Si Mas itu, ya? dia jauh lebih lapar mata. Bahkan dia nggak mau bulan puasa, dia nggak mau pulang Padang. Oh udah itu makanan semua enak banget. Iya, dia nggak mau, dia tersiksa itu. Belum lo kalau datang kalau di Bukit Tinggi itu kan ada tuh tempat khusus makanan gitu. Dia udah nggak mau tuh situ, tersiksa tuh lihatnya gitu. Lebih baik kita nggak usah pulang, kita pengen semua gitunya. Iya, karena memang semenarik itu kan, semenarik itu. Menggoda gitu ya, lihat jajanan, jangan kan itu di depan Batu Tunggal tuh suka ada kan di pinggir jalan. Nah itu udah pengen dibeli semua kan? Sampai ngelihat apa tutut kayak gitu, aduh ini kayaknya enak ya. Iya, semua mau dibeli. Tapi otak masih rasional. Nanti siapa makan gak? Masih bisa memilih gitu walaupun kalau gue masih begitu. gitu. Kalau anak-anak enggak, kalau suamiku juga enggak. Suamiku lapar mata banget, Dia tuh kalau pergi kemana pasti dia lebih banyak jajan. Terus kita lagi diem gitu capek, dia muternya sendiri, kita terus abis itu udah bawa makanan aja. Dan itu banyak nanti di meja makan kan. Terus papa ini makan yang mana? Ya nanti dimakan gitu. Jadi itu sejalan dengan anak-anak gue. Gue dong yang enggak. Kalau gue udah enggak lah. Maksudnya dulu mah ya segera dibeli gitu ya. Sekarang mah udah asa begah gitu ngelihatnya. Bener-bener. Gitu. Tapi gue terbantu dengan itu. Jadi gue cuma tinggal makannya doang ya, nggak mikir. Kayaknya ini menarik gue makan. Kayaknya ini nggak menarik nggak gue makan gitu ya. Terus apalagi? Tapi kalau misalnya punya stok makanan gitu kan mau nggak mau kadang-kadang juga karena udah di depan mata, udahlah ya dimakan. Iya. Ayo ingat. Tapi kadang lapar matanya lebih kenceng, Sisanya akhirnya bersisa kan, mau bazir kan gitu. Kebanyakan kadang-kadang ya itu kalau kita lapar mata makanan jadi mau bazir. Sementara kita pas makan sedikit aja udah langsung kenyang. Penuh aja. Bulan puasa itu kan kita tuh kadang-kadang ngerasa laparnya ya itu setelah sholat tarawih itu baru ngerasa lapar. Tapi masa ya sih kita makan? Masa makan? Iya, udah jam segitu. Ya, makanya kalau gue sih ngakalinnya gitu udah langsung makan gitu. Selama bulan puasa berat badan kita kan tambah naik. Iya. Bukan yang kurus. Itu walaupun cuma makan gorengan sepotong 2 potong tetap aja kan ada yang manis pastilah, misalnya satu kolak tuh kadang bisa mintalah 2 suap gitu. Kan tetap ada yang manis yang masuk kan. Susah ya, tapi udah pernah nggak diperhatikan apa selama bulan puasa justru kita kedekatan dengan keluarga lebih dekat. Betul. Karena makan selalu bersama, sahur, buka puasa, sahur, buka puasa. Jadi lebih terjalin dan komunikasinya lebih bagus. Karena pasti kita bareng kan? Iya pasti. Nah itu berkahnya bulan puasa itu mendekatkan keluarga. Jadi kalau misalkan kalau gue nih, tapi kita kesini udah jarang ya buka di luar ya. Maksudnya buka di luar. Buka bersama. Lebih nyantai lebih enak di rumah. Iya. Enggak, kalau dulu kan kita hari ini jadwal buka bersama siapa. Sekarang kan udah berkurang ya. Udah berkurang, lebih enak di rumah. Jadi mungkin memang harus ada jadwal-jadwal tertentu, misalkan kalau mau buka bersama boleh, tapi mbok jangan tiap-tiap hari banget. Anak-anak sih biasanya tuh, mama hari ini dengan teman kelas, mama hari besok dengan teman SMP. Masalahnya itu udah di minggu kedua, minggu pertama masih antar di rumah, udah minggu kedua nih hari Senin, Selasa, Rabu, Senin ini, Selasa ini. Tenang, kamu pergi nggak? Jadi kalau misalnya kita janjian sama teman juga ngeliat anak-anak anak pergi nggak? Baru kita janji. Gue juga pergi. Iya, sama gue juga gitu. Iya, karena apa ya, kalau keseringan buka puasa teh kadang kita mengabaikan sholat maghrib. Nah itu kan buru-buru ya. Iya, karena kan semua orang kan ke sholat maghrib kan, jadi nggak enak gitu. Iya benar. Jadi emang berkah ya puasa. Keluarga tuh batalin dulu rumah, sholat dulu baru pergi makan. Nah itu lebih enak. Itu kalau keluarga konteksnya. Jadi misalnya udah batalin dulu apalah yang masuk. Tapi lo nggak terlambat buka di luar sama teman-teman kalau jadi. Ya enggak, misalnya kalau sama keluarga. Kalau kita keluarga bawa anak-anak. Aku juga lebih enak kayak gitu. Jadi udah beres itu baru kita udah beres sholat baru jalan. Bener. Ya itu aku kadang-kadang di ininya di jari jalan keluarnya setelah biasanya aku makan bareng sama keluarga habis sholat tarawih. Walaupun ada, tapi restorannya udah habis kali. Makanya aku terbiasa dari zaman dulu ya sholat tarawihnya di masjid A yang udah jadi langganan. Dan di situ tuh durasinya nggak lama. Jadi jam 8 tuh udah selesai. Tapi tetap aja udah habis kali makanannya. Iya memang, tapi di situ momen itu dapat gitu. Yang kita malah ada tekin. Oh iya. Benar itu momen itu dapatnya di situ. Momen yang dapat tuh pas
pas abis sholat taraweh gitu. Gitu. Itulah lebih pola-pola enak. keluarga ya, Ya, pola-pola masing-masing keluarga ya, masing-masing. berbeda ya, gitu. Yang pasti memang puasa itu membawa berkah. Bawa berkah Keluarga banget. berasa lebih dekat. Benar. Dan semoga itu yang tadi yang utama tuh kita sampaikan adalah tips untuk anak-anak Down syndrome ya, anak-anak ABK. Anak ABK. Kita perlu konsistensi itu ya Iya, Kak. aturan, konsisten. Aturan-aturan dan komunikasi. Ya mudah-mudahan bermanfaat semuanya buat kita. Ya. Mungkin untuk tambahan selain makanan yang kita konsumsi ya tadi kembali lagi suplemennya jangan lupa. Jangan lupa suplemen. Karena kesehatan Surabaya. usus, kesehatan dari dalam Kulit, kita, kesehatan semuanya itu akan menjadi Jangan suatu lupa pokoknya itu. berkahan ya. Iya. Itu mah Sehat menu adalah wajib. berkah. Menu wajib itu kebetulan kan pas dimakannya ya pagi dan malam. Subah Oke, utsu luar dan biasa. subah utsu dan utsu. Yang penting Dan kita harus sehat semuanya, lancar ibadahnya. Amin. Itu yang paling penting ya. Ya. Sehat. Membawa Sehat. berkah buat semuanya. Oke. Oke, ya dan Bye bye.